Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktik Kimia Organik 1. Sebelum masuk laboratorium, pastikan Anda menggunakan alat pelindung diri, yaitu jas lab, sarung tangan, respirator, dan goggle atau kacamata pelindung. Topik kita hari ini adalah hidrokarbon. Seperti yang tercantum pada diktat, ada 5 percobaan uji yang akan kita lakukan. Percobaan 1, pembuatan dan uji alkana. Percobaan 2, larutan brom dalam CCl4 atau kloroform. Percobaan 3, uji Bayer. Percobaan 4, pembuatan dan uji kimia alkuna. Serta percobaan 5, uji fisika dan kimia benzen. Baik, kita mulai dengan percobaan 1, pembuatan dan uji alkana. Kali ini kita akan membuat metana menggunakan metode dekarboksilasi garam karboksilat dan dilanjutkan dengan uji metana yang terbentuk. Prinsip dan reaksi percobaan, silakan lihat kembali materi pengarahan sebelumnya. Untuk percobaan ini, alat yang kita gunakan adalah tabung reaksi bertutup selang, tabung reaksi, pipet tetes, dan burner. Sedangkan bahan-bahan yang kita gunakan adalah natrium asetat dan soda lime, campuran kalsium hidroksida dengan natrium hidroksida sebagai bahan baku pembuatan metana, larutan brom, kalium permanganat, dan kalium dikromat 5% sebagai reagen atau reaksi. Pertama-tama, siapkan tabung reaksi bertutup selang, pastikan dalam keadaan bersih dan kering dan tidak bocor. Masukkan 1 sendok campuran soda lime dan natrium asetat ke dalam tabung reaksi bertutup selang tadi. Lalu tutup dengan rapat. Siapkan 3 buah tabung reaksi. Tabung reaksi pertama diisi 2 drop larutan brom. 2 drop setara dengan 2 ml. Tabung reaksi kedua diisi dengan 2 drop kalium permanganat.
Tabung reaksi ketiga diisi dengan 2 drop kalium dikromat. Untuk larutan brom digunakan ruang asam. Siapkan gelas piala berisi air suling untuk mencuci atau membilas. Gunakan statif untuk menempatkan tabung reaksi bertutup selang di atas Bunsen burner, dengan ujung selang tercelup ke dalam tabung reaksi yang pertama. Nyalakan api untuk memanaskan campuran soda lime dan natrium asetat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemanasan garam karboksilat atau dalam hal ini natrium asetat dan soda lime akan menyebabkan terlepasnya gugus karboksilat berbentuk CO2 dan alkana. Pada percobaan ini, alkana yang terbentuk adalah metana. Terbentuknya gas metana dapat dilihat dari adanya gelembung pada tabung reaksi uji. Gugus metana yang dialirkan ke dalam tabung reaksi pertama akan bereaksi dengan larutan brom dengan adanya sinar UV atau cahaya matahari. Hal ini dibuktikan dengan memudarnya warna larutan brom. Reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Lihat perubahannya dan catat waktu yang diperlukan untuk terjadinya reaksi. Jika larutan brom masuk ke dalam selang, tutup selang perlahan dengan jari. Bilas atau cuci selang dengan cara mencelupkan ujung selang ke dalam gelas piala berisi air suling. Alirkan gas metana ke dalam tabung reaksi kedua yang berisi kalium permangganat. Tunggu hingga waktu yang sama seperti uji pada tabung reaksi yang pertama. Dalam tabung reaksi ini tidak terjadi perubahan warna kalium permangganat. Hal ini dibuktikan bahwa alkana tidak dapat dioksidasi oleh kalium permangganat. Bilas kembali ujung selang, lalu alirkan gas metana ke dalam tabung reaksi yang ketiga yang berisi kalium dikromat. Sama seperti tabung reaksi kedua, di sini juga tidak terjadi perubahan warna kalium dikromat. Hal ini membuktikan bahwa alkana tidak dapat dioksidasi oleh kalium dikromat. Masuk ke percobaan yang kedua, yaitu larutan brom direaksikan dengan berbagai senyawa organik. Alat yang diperlukan adalah tabung reaksi dan pipet tetes. Sementara bahan-bahan yang kita gunakan adalah larutan brom 5% dalam kloroform sebagai pereaksi, serta heksana, asam format, benzaldehid, minyak tanah, dan eugenol sebagai sampel.
Siapkan 5 tabung reaksi. Masukkan 1 drop heksana ke dalam tabung reaksi pertama. Satu drop asam format ke dalam tabung reaksi kedua. Satu drop benzaldehid ke dalam tabung reaksi ketiga. Satu drop minyak tanah ke dalam tabung reaksi keempat. Dan 1 drop egenol ke dalam tabung reaksi kelima. Tambahkan kurang lebih 20 tetes larutan brom ke dalam masing-masing tabung reaksi yang berisi sampel. Penambahan dilakukan tetes per tetes sambil digoyang-goyangkan. Amati perubahan yang terjadi.
Pada tabung reaksi pertama, kedua, dan ketiga tidak terjadi perubahan warna brom. Pada tabung reaksi keempat dan kelima terjadi perubahan warna brom. Hal ini menandakan terjadi reaksi adisi pada sampel minyak tanah dan eugenol, karena kedua sampel memiliki ikatan rangkap. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga, uji Bayer, uji ketidakjenuhan dengan kalium permangganat. Cara kerjanya sama seperti pada percobaan yang kedua, hanya saja reaksi yang digunakan berbeda, yaitu menggunakan kalium permangganat. Sementara bahan-bahan yang kita gunakan adalah heksana, asam format, benzaldehid, minyak tanah, dan eugenol sebagai sampel. Alat yang kita perlukan hanya tabung reaksi dan pipet tetes. Siapkan 5 tabung reaksi, masukkan 1 drop heksana ke dalam tabung reaksi pertama. Satu drop asam format ke dalam tabung reaksi kedua. Satu drop benzaldehid ke dalam tabung reaksi ketiga. Satu drop minyak tanah ke dalam tabung reaksi keempat. Dan 1 drop eugenol ke dalam tabung reaksi kelima. Tambahkan kurang lebih 10 tetes larutan permangganat ke dalam tabung reaksi yang berisi sampel. Penambahan dilakukan tetes per tetes sambil digoyang-goyangkan. Amati perubahan yang terjadi.
tabung reaksi pertama tidak terjadi perubahan warna kalium permanganat. Hal ini membuktikan bahwa argana tidak dapat dioksidasi oleh kalium permanganat. Sedangkan tabung reaksi kedua sampai kelima terjadi perubahan warna kalium permanganat. Sekarang kita masuk ke percobaan keempat, yaitu pembuatan dan uji alkuna. Kali ini kita akan membuat metuna dari karbid dan dilanjutkan dengan uji metuna yang terbentuk. Prinsip dan reaksi percobaan silakan lihat kembali pada materi pengarahan sebelumnya. Untuk percobaan kali ini, alat yang kita perlukan adalah tabung reaksi bertutup selang, tabung reaksi, dan pipet tetes. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah karbid atau CaC2 sebagai bahan baku pembuatan metuna dan larutan brom dan kalium permanganat sebagai pereaksi. Pertama-tama, siapkan tabung reaksi bertutup selang. Pastikan tabung dalam keadaan bersih, kering, dan tidak bocor. Masukkan kurang lebih 2 gram karbid ke dalam tabung reaksi bertutup selang. Lalu tutup rapat. Siapkan 2 buah tabung reaksi. Tabung reaksi pertama diisi dengan 1 drop larutan brom. Tabung reaksi kedua diisi dengan 1 drop kalium permanganat. Siapkan gelas piala berisi air suling untuk mencuci. Gunakan statif untuk menempatkan tabung reaksi bertutup selang dengan ujung selang tercelup ke dalam tabung reaksi pertama. Tambahkan air ke dalam tabung berisi karbid sampai terbentuk gas metuna. Tutup rapat dengan tutup berselang. Amati gelembung yang terbentuk dan perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi. Terbentuknya gas metuna dapat terlihat dari adanya gelembung pada tabung reaksi uji. Gas metuna yang dialirkan ke dalam tabung reaksi pertama akan bereaksi dengan larutan brom. Hal ini dibuktikan dengan membudarnya warna larutan brom. Reaksi yang terjadi adalah reaksi adisi. Lihat perubahannya dan catat waktu yang diperlukan untuk terjadinya reaksi. Bilas atau cuci ujung selang dengan cara mencelupkan ujung selang ke dalam gelas piala berisi air suling. Alirkan gas metuna ke dalam tabung reaksi kedua yang berisi kalium permanganat. Tunggu hingga waktu yang sama seperti uji pada tabung pertama. Terjadi perubahan warna kalium permanganat. Hal ini membuktikan bahwa alkuna dapat bereaksi dengan kalium permanganat. Inilah hasilnya. Percobaan kelima, yaitu uji fisika dan kimia benzena. Seluruh pengujian dilakukan di ruang asam. Percobaan kelima ada 3 subjudul, yaitu uji bakar benzena, nitrasi benzena,
dan brominasi benzena. Untuk percobaan ini, alat yang kita perlukan adalah tutup cawan porselen, korek api kayu, dan gegep kayu. Sedangkan bahan yang kita perlukan adalah benzena. Pertama, siapkan tutup cawan porselen bersih dan kering. Tutup cawan porselen dipegang dengan gegep kayu. Masukkan 3 tetes benzena ke atas tutup cawan porselen. Pantikkan korek api ke dalam larutan benzena yang ada di atas cawan porselen. Amati nyala api yang terbentuk. Jika nyala api berwarna biru, artinya pembakaran sempurna. Jika nyala api berwarna jingga, artinya pembakaran yang terjadi tidak sempurna dan akan terbentuk jelaga. Yang kedua adalah nitrasi benzena. Untuk percobaan ini, alat yang kita perlukan adalah pipet tetes, tabung reaksi, dan piala gelas. Sedangkan bahan yang diperlukan adalah benzena, asam nitrat, asam sulfat. Pastikan semua alat dalam keadaan bersih. Masukkan 1 drop asam nitrat pekat ke dalam tabung reaksi. Dan 1 drop asam sulfat pekat. Lalu tambahkan 1 drop benzena. Goyangkan tabung reaksi. Kemudian dinginkan di bawah air yang mengalir. Reaksi nitrasi benzena ini akan menghasilkan nitrobenzen. Tuangkan campuran tadi ke gelas piala yang berisi air. Amati produk yang terbentuk. Nitrobenzen yang terbentuk akan melayang di dalam air. Yang ketiga adalah brominasi benzena. Untuk percobaan ini, alat yang kita perlukan adalah pipet tetes dan 2 tabung reaksi. Sedangkan bahan-bahan yang kita perlukan adalah benzena, logam Fe, dan air brom. Pastikan semua alat dalam keadaan bersih. Masukkan 4 drop benzen ke dalam tabung reaksi yang pertama.
Tambahkan 2 drop air brom, kemudian kocok. Lalu amati. Tuangkan sebagian campuran ke dalam tabung reaksi yang kedua. Tambahkan logam Fe 1 ujung sendok pada tabung reaksi yang kedua. Amati perbedaan yang terjadi pada kedua tabung reaksi. Pada tabung reaksi pertama tidak terjadi pemudaran warna brom, sementara pada tabung reaksi yang kedua terjadi pemudaran warna brom. Hal ini membuktikan bahwa reaksi brominasi benzen membutuhkan katalis Fe atau asam ladis.